3 detik. Minggir dalam 3 detik. Aku akan membiarkan kalian pergi. Jangan takut. Dia cuma seorang wanita. Silakan bersama-sama. Jangan biarkan dia ambil Bamus. Jangan sampai diambil. Memiliki kekuatan sehebat ini, jangan-jangan Anda adalah kepala divisi gerbang Dewa Perang saat ini. Kepala divisi sudah bekerja keras. Tugas lintas batas kali ini berhasil diselesaikan berkat kehadiran Anda. Barang yang kuinginkan, sudah Anda cari tahu? Sesuai dengan perkiraan Anda, pemimpin yang disebutkan orang-orang ini berada di kota Ming. Lama tak jumpa, kota Ming. Apa? Kepala divisi? Anda akan pergi sendiri ke kota Ming? Orang ini gerakannya tak menentu, sangat licik. Dan dia kemungkinan besar terkait erat dengan insiden yang menimpa keluargaku dulu. Apalagi, adikku juga ada di kota Ming. Beritahu Lu Shanfeng, aku akan pulang. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa maksudmu? Grup Lu perusahaan terbesar di kota Ming. Kan tempat orang sepertimu untuk menginjakan kaki. Aku diundang oleh keluarga Lu. Mengapa aku tidak boleh masuk? Kamu di sini? Ini adalah Grup Lu. Pintu khusus tamu VIP. Ketahuilah, yang akan datang hari ini adalah kepala dari Shen Woman. Siu-siu, siapa yang datang ini? Begitu tidak tahu aturan. Sejak kapan Ming Cheng punya Orang luar yang tidak tahu aturan seperti ini. Sepertinya perlu diajari sopan santun agar kepala Shen Woman tidak melihatnya dan merusak citra keluarga Lu kami. Hari ini keluarga Lu akan menerima tamu. Tamu itu adalah tamu kehormatan dari gerbang Shen Wu. Sejak kemarin sudah diberitahu, orang-orang yang tidak berkepentingan harus segera pergi. Kenapa masih ada yang tidak mengerti aturan seperti ini? Yang datang mengganggu? Kamu dengar tidak? Cepat pergi ya. Aku ulangi sekali lagi. Akulah orang yang akan diterima oleh keluarga Lu kali ini. Memang benar kata orang desa itu lucu. Yang datang hari ini adalah tamu kehormatan gerbang Shen Wu. Dia adalah keturunan dewa perang yang sangat terkenal. Bahkan pengikutnya sekalipun tidak mungkin seperti kamu. Benar, orang yang bisa masuk gerbang Shen Wu sulit ditemukan di seluruh negeri. Kamu bohong saja, tidak pakai persiapan. Jangan banyak bicara. Sepupuku akan segera datang. Jangan sampai satu orang ini merusak tempat yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati. Wanita gila ini berani-beraninya membuat keributan di hadapanku. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk berurusan Dengan orang-orang seperti kalian. Suruh Lu Chen Feng sendiri yang menemui aku. Nona, dia berani sekali. Bahkan berani nyebut nama dia tulus secara langsung. Orang-orang biasa? Kau tahu siapa aku? Kau berani menyebut nama sepupuku hari ini. Aku harus memberimu pelajaran. Ayo, buang dia keluar. Direktur Lu datang. Apa yang terjadi di sini? Sepupu, kau datang. Lihatlah orang ini yang membuat keributan di pintu. Turunan Shen Woman dan berbuat semaunya. Aku sudah menasihatinya dengan baik, tapi dia malah menggangguku. Dia sama sekali tidak menghargai keluarga Lu. Siapa suruh dia di sini? Cepat pergi dari sini. Lihat, sepupuku sudah bicara. Sudah kukatakan orang sepertimu jangan menggenggamkan dengan keluarga Lu. Tidak tahu diri. Berapa berat dirimu? Aku bicara padamu. Sepupu, apa yang kamu katakan? Tempat ini disiapkan keluarga Lu untuk kepala. Bagaimana mungkin orang kampung ini bisa? Sudah berapa kali kukatakan padamu, aku bukan sepupumu. Kalau bukan karena
menghormati paman. Itu seharusnya aku membuatmu kehilangan muka. Pergi sekarang. Maaf, Kepala. Saya kurang sigap. Grup Lu, dengan hormat menyambut kepulangan Nona Yan. Tugas lebih penting. Lain kali jangan buat ributan seperti ini. Hal yang kuminta sebelumnya sudah selesai. Tenang saja, semuanya sudah siap. Kamu harus mendisiplinkan anak buahmu dengan baik. Kota Ming ini juga perlu ditertibkan dengan baik. Sedikit semacam ini, sepertinya belum pernah muncul di Kota Ming. Beri aku waktu. Asalkan bisa menganalisis komersial, mungkin bisa menemukan sumbernya. Bagaimana dengan data yang kuminta? Laporan kecelakaan paman dan bibi tahun itu, semuanya ada di sini. Bagaimana kabar Ying Ying? Nona Yuying sedang tidak sehat. Setelah Anda pergi, ia terus beristirahat di rumah sakit pusat keluarga Lu kami. Identitasku jangan diumumkan dulu. Kamu terus gigi asal-usul obat ini. Aku akan ke rumah sakit untuk menengoknya. Baik. Ying Ying, akhirnya bisa membalas dendam untuk ayah dan ibu. Kakak perawat, misalkan minta dokter mengurangi jadwal terapi untukku. Sebenarnya, aku bisa minum obat sendiri. Aku pasti bisa melewatinya. Kamu terus-terusan menunda-nunda, makanya sulit pulih. Saya lain dokter, tetap berharap kamu bisa. Bawa ini untuk observasi. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Tidak usah. Aku izin sini. Sekarang harus buru-buru. Kembali bekerja. Biaya pengobatan bulan ini masih setinggi ini. Kakakku di luar sana sendirian berjuang. Aku tidak bisa lagi menambah beban untuknya. Sakit sekali. Kalau aku bertemu lagi dengan wanita dulu, aku akan memberinya pelajaran. Siapa ini jalan tidak lihat-lihat? Maaf. Berdiri. Ini bukan Yan Yuying. Kenapa kamu keluar dengan pakaian seperti ini? Takut orang lain tidak tahu kalau kamu adalah tukang besi toilet. Jangan bicara seperti itu. Dia sebelumnya, dia tuh anak dari keluarga Yan. Anak kesayangan? Cuma sekarang ortunya tiada. Keluarga jatuh miskin. Hanya bisa hidup bergantung pada keluarga lu. Sekarang dia diusir. Jadi petugas kebersihan. Sekarang, mungkin obat pun tidak mampu beli. Nona Shen, kembalikan saja padaku. Aku harus segera kembali bekerja. Bagaimana? Kamu berani memerintahku? Maaf. Nona besar. Ku kasih tahu. Kau bukan anak keluargaku. Mau memberimu sesuap nasi. Kau seharus tidur. Di jalan, manusia harus tahu berterima kasih. Parasit harus punya kesadaran diri. Kamu bilang siapa parasit? Parasit harusnya tahu diri. Kamu bilang siapa parasit? Kah, kamu sudah pulang. Nona, dia sepertinya adalah wanita yang membuat keributan pagi ini. Kenapa kamu lagi? Kenapa kamu terus mengganggu? Ying, bukankah kamu sedang dirawat di rumah sakit? Kenapa pakai baju seperti ini? Kakak, aku. Oh, begitu. Ternyata dia kakakmu. Kampungan dan parasit. Dari rahim yang sama tidak akan lahir dua jenis yang berbeda. Benar-benar yang sejenis berkumpul. Kamu bilang apa? Kakak, jangan terpancing. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Menurutku, beberapa orang memang tidak tahu diri. Yang ini adalah putri grup Lu. Di belakangnya adalah paman dari keluarga Lu, Lu Honggu. Paman dari CEO Lu. Bagaimana dengan Lu Honggu? Keluarga yang dari generasi nenek moyangku lalu bersahabat dengan keluarga Lu. Siapa yang tidak pernah bertemu dengannya? Tapi kamu ini anggota keluarga Lu yang mana? Sebagus apapun keluarga Yan dulu, sekarang kamu hanya bisa hidup bergantung pada orang lain. Ketahuilah, di seluruh kota Ming, selain ketua gerbang Dewa Perang yang memiliki darah Dewa Perang, tidak ada yang bisa menyentuh ayah angkatku. Ayah angkat? Lu pantas saja di keluarga Lu. Aku tidak pernah melihatmu. Rupanya kamu cuma orang luar yang menempel sendiri. Apakah kamu? Kamu bisa tanyakan sendiri. Pada ayah angkatmu, Lu Honggu. Jangan sampai salah paham. Ini wilayah siapa? Jika dia masih membiarkan anak buahnya bertindak semaunya.
Cepat atau lambat akan ada yang menghajarnya. Wah, mulutmu sungguh besar. Benar-benar menganggap dirimu sebagai ketua gerbang Dewa Perang. Ku beritahukan padamu, seluruh Haitian Formation di kaum milik keluarga Lu, semua milik keluarga saya di kota Ming, hanya dengan satu kata dari saya. Tidak ada yang akan aman. Nona, kakak saya baru saja pulang dari luar kota. Dia tidak tahu apa-apa. Jika Anda marah, tunjukkan saja pada saya. Yan Yuying, memiliki kakak gila seperti ini di rumah. Sangat memalukan, bukan? Jika kamu tahu diri, suruh dia dengan patuh mendekatan wajahnya untuk dipukul. Sampai saya puas. Fel, bukankah kamu bilang hari ini akan menerima tamu penting? Kenapa ada waktu datang ke sini? Atas permintaan seseorang, ada sampel yang perlu diperiksa. Saya mampir untuk menemuimu. Apa masalahnya kali ini? Saya memiliki seorang pasien yang sangat penting yang ingin saya minta kamu untuk menjadi dokter penanggung jawabnya. Permintaanmu tidak pernah saya tolak. Tapi orang seperti Abel yang bisa merepotkan kita, Palu sangat memperhatikannya. Ini riwayat medisnya sebelumnya. Kamu harus lebih perhatian. Karena ia adalah keturunan dari gen Dewa Perang. Gen Dewa Perang. Maksudmu adalah ia juga turunan Dewa Perang. Turunan Dewa Perang sangat langka. Yang sukses terbangun lebih sedikit lagi. Yang terakhir terbangun adalah ketua dari gerbang Shenwu itu. Tetap rendah hati. Jangan berisik. Halo Palu, halo Direktur Chang. Kamu datang tepat waktu. Di Siang Center kemarin. Sebelumnya, sekarang di ruang rawat mana? Maksudmu Nyonya Yan Yuying? Dia sudah keluar dari rumah sakit setengah tahun lalu. Apa katamu? Lalu di mana dia sekarang? Dia baru saja datang. Sepertinya sedang mengambil obat di lantai bawah. Kenapa tidak terima? Pelajaran pertama di kota Ming adalah selalu menyadari kemampuanmu sendiri. Masih ragu apalagi? Kamu sudah menyinggung putri keluarga lu. Hebatnya. Pikirkan baik-baik. Jangan. Selama ini, yang menerima kebaikan keluarga lu adalah aku. Kalau kalian mau memukul, pukullah aku saja. Lihatlah, orang tanpa uang pengaruh hanya bisa begini. Seumur hidup bergantung pada orang lain, dicaci maki, maupun harus diam-diam menerimanya. Kata-katamu bagus. Jadi tamparan ini, terimalah dengan baik. Wanita gila ini, kamu berani memukulku. Kamu cuma seorang putri palsu dari keluarga luar. Berani-beraninya bertindak semena-mena di sini. Hari ini aku akan mewakili keluarga lu. Memberimu pelajaran. Kakak. Cepat panggil orang. Ada orang yang mengganggu kami, Putri. Apa yang terjadi ya? Palu, akhirnya Anda datang. Wanita gila ini lagi. Dia mengikuti kami dari tadi dan melukai putri. Sepupu, kamu harus membelaku. Pertama. Kakak sepupu, tolong aku. Wanita gila ini mengikutiku sampai ke sini. Bersama Yui, yang imut ini, mereka menggangguku. Yan Yuying. Apakah dia adalah? Kakak sepupu, ku heran kenapa pagi ini dia berani bersikap begitu sombong, berani melakukan kecelakaan palsu di depan lu grup. Kemungkinan besar mereka berdua sudah berkomplot. Sudah. Jangan lanjutkan lagi. Kakak sepupu, aku diganggu tidak apa, tapi lu grup tidak boleh dihina ya. Wanita ini bicara seenaknya. Dia sama sekali meremehkanmu dan ayah angkat. Menurut mereka berdua harus usir dari kota Ming. Diam. Oke, kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Kenapa kamu memukulku? Aku akui, aku datang terlambat. Tapi aku sungguh-sungguh memikirkan lu grup. Mereka berdua lah yang anak angkat yang tidak tahu diri dengan sikap yang tidak tahu berterima kasih. Kamu dan keluarga lu tidak ada hubungan darah. Urusan keluarga lu, bukan urusanmu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Mereka adalah tamu terpenting keluarga lu. Tidak boleh menghina. Sekarang, aku jika temukan orang yang diam-diam tidak menghormatinya, Jangan salahkan aku. Yui, ayo. Kita ganti baju ini. Selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kakak,
Aku sudah bilang ini penyakit ringan. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Sejak kecil tubuhmu memang tidak sehat. Justru harus lebih dirawat dengan baik. Karena terus ditunda-tunda, baru tidak bisa sembuh. Tapi kalau begini, dirawat di rumah sakit akan menghabiskan banyak uang lagi. Dulu saat aku pergi dari kota Ming, sengaja menitipkanmu kepada keluarga lu untuk dirawat. Tiap tahun aku menginginkan uang untukmu. Kenapa hidupmu bisa sulit seperti ini? Bukan begitu. Uang kakak, semuanya aku simpan dengan baik. Untukku tak mungkin habiskan. Yuying, katakan pada kakak, apakah kamu mengalami kesulitan? Mengapa kamu meninggalkan rumah sakit tanpa sepengetahuan keluarga lu? Aku tahu, sejak kecil keluarga kami sudah dekat dengan keluarga lu. Hubungan kami cukup akrab. Tapi sejak orang tua meninggal, di rumah hanya tinggal aku si beban. Apalagi Anak yatim keluarga Yan? Katanya orang tuanya sudah tiada. Sekarang dia hanya bisa hidup bergantung pada keluarga lo. Aku bilang saja, mana mungkin dia punya syarat untuk pindah ke rumah sakit Heng Sheng. Keluarga lu dapat beban seperti ini? Sungguh sial sekali. aku tidak tahu. Bagaimana dia bisa merasa tenang? Dia menjadi vampir. Lulusan universitas ternama pun bagaimana? Kalau dulu keluarga lu tidak menerimamu, pikir kau bisa sampai ke titik ini hari ini sebagai manusia? Haus tahu membalas budi. Makan mulut jadi lunak, menerima tangan jadi pendek. Kalau tidak bisa membalas budi keluarga lu, kau hanya bisa patuh dan mengikuti perintah. Apalagi, menurut gua, selama ini hidup bergantung pada orang lain memang tidak baik. Tapi sekalipun begitu, kau harus memberitahuku. Terus-terusan dilakukan semena-mena dan diam-diam. Apa artinya? Setelah ayah dan ibu meninggal, kamu sendirian berjuang di luar. Kamu juga harus mengkhawatirkan aku. Sehwan, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Keluarga Yan tidak berhutang pada siapapun. Kita juga tidak perlu berkompromi dengan siapapun. Sudahlah, jangan bahas ini lagi, Kak. Kali ini kamu pulang, berapa lama kamu akan tinggal? Kakak berjanji padamu. Setelah urusan ini selesai, kakak akan pulang menemanimu. Benarkah? Tunggu sebentar lagi. Sebelum itu, aku pasti akan membuat kasus ayah dan ibu menjadi jelas. Aku sangat marah. Dia cuma keluarga yang sudah jatuh miskin. Berani-beraninya bertingkah di hadapanku. Seperti laki-laki si begitu membelanya. Lona besar. Keduanya itu tidak lain hanyalah dua anak yatim piatu yang ditinggalkan keluarga. Yan, tidak ada sandaran di belakangnya. Tidak akan jadi apa-apa. Menurutku, Pak Lu ini hanya karena segan dengan hubungan mereka dengan keluarga Lu dulu. Baru memberi mereka sedikit muka. Sok merasa diri adalah dewa yang hebat. Dikasih muka sedikit jadi begitu sombong. Zino, aku tidak terima. Panggilkan mobil. Aku akan menemui ayah angkat. Aku ingin lihat. Itu yang bahkan Chen Feng tak mau urus ini. Tak bisa sombong sampai kapan? Maaf ketua, ini kelalaian saya. Sampai-sampai Noliwi menderita banyak ketidakadilan. Ini bukan salahmu. Selama bertahun-tahun ini, di dalam dan luar grup lu, terlalu banyak orang jahat yang menyusup. Keluarga Yan dan Lu sudah berteman turun-temurun. Dulu Anda juga pernah menyelamatkan nyawa saya. Apapun itu, saya, Lu Chen Feng, pasti akan lakukan. Untuk Nona Yuying, saya sudah meminta bantuan Cheng Xia. Dia adalah teman baik saya. Baru pulang dari luar negeri. Orang dalam, bisa dipercaya. Selain itu, untuk Heng Sheng, berbanyak orang untuk mengawasi. Orang tua Lu Honggu itu selama ini mengincar posisi Anda. Berbicara tentang ini, izin yang Anda berikan kepada saya sebelumnya, saat ini di seluruh pasar Kota Ming tidak ditemukan obat dengan komposisi yang persis sama. Kecuali apa? Heng Sheng Pharmaceutical. Sejak Paman Lu Honggu setelah memisahkan Heng Sheng dari kantor pusat Lu Group, ia terus melakukan pengembangan obat baru secara internal. Sudah kuduga. Dulu aku menyelidiki penelitian ilegalnya. Kupikir dia akan celah. Ternyata ingin membuat onar lagi. Hanya saja, kita sekarang kekurangan bukti dan juga tidak bisa memastikan apakah dia dan keluarga Yan dulu terkait dengan kecelakaan itu. Tidak apa-apa. Terkait atau tidak, aku periksa sendiri. Dan kita akan tahu. Selama aku tidak ada, adik perempuanku kuserahkan padamu. Mengerti? Baik. Ayah angkat. Ya, Susua. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah lagi? Ayah tidak tahu. Beberapa hari yang lalu, terjadi masalah lagi. Oh, sangat menyedihkan. Bagaimana bisa? Siapa yang berani? Berani mengganggu anak angkatku? Masih manis dari keluarga Yani itu.
Baru ini dia jadi sombong dan selalu targetku di sampingnya. Ada seorang wanita gila. Pukulannya sakit sekali. Lihatlah dia memukulku. Takut apa? Maka kamu tidak menyebut namaku? Sudah, tapi dia sama sekali tidak menghormatimu. Lu Feng itu tidak hanya tidak membantuku, bahkan ikut-ikutan menggangguku. Bagaimana ini? Susu sayang. Nanti ayah akan memberimu beberapa orang untuk mengatasinya. Jangan marah lagi ya. Ulang tahunmu sebentar lagi. Jangan biarkan hal ini mempengaruhi suasana hatimu. Terima kasih ya, Angka. Anak baik. Bos, Bagaimana dengan hasil penelitian terbaru? bos, Bagaimana hasil eksperimen terbaru? Tidak begitu ideal. Sampel genetik yang disediakan oleh subjek eksperimen jauh dari nilai yang diharapkan. Kalau begitu, terus cari. Cari sampai yang paling cocok. Selain itu, bos dikabarkan kepala Shen Wumen kembali ke kota Mi hari ini. Haruskah kita bertindak dengan lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan? Tidak perlu. Beritahu kau dan nama Xiao. Harus temukan subjek eksperimen yang sempurna. Iya. Kepala Shen Wumen. Dan pikir kali ini, kau bisa menggagalkan rencanaku lagi. Cantik sekali. Terima kasih, Kak. Yuying, kakak akan sibuk bekerja beberapa hari ini. Saat aku tidak ada, kau harus istirahat yang cukup. Ada apa? Pasti hubungi kakak. Kamu mau pergi kerja? Oh begitu, besok aku juga siap kembali ke kantor. Sudah istirahat lama sekali. Tidak bisa menunda kerja lagi. Urusan pekerjaan, sudah aku serahkan kepada Lu Chenfeng. Kamu tidak perlu lagi menjadi tukang besi-besi. Tapi aku... Dasar kamu ini. Aku belum pernah lihat orang yang ingin kerja sampai segitunya. Tenang saja. Kamu tinggal di sini. Dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Tunggu aku pulang besok malam. Aku temani kamu rayakan ulang tahun. Baiklah, aku pergi dulu. Aneh. Orang ini sepertinya pernah kulihat di mana ya? Apakah ini hanya perasaanku? Nona Yuying, bagaimana perasaanmu hari ini? Dokter Cheng, kapan penyakitku ini bisa keluar dari rumah sakit? Penyakitmu ini bawaan sejak lahir. Cukup langka. Mungkin tidak bisa disembuhkan total, tapi kalau kamu kooperatif dengan terapi kami, kondisimu bisa pulih perlahan. Nona Yuying, mengapa kamu selalu buru-buru ingin keluar? Sejak kecil tubuhku memang lemah, karakterku juga penakut. Sejak ibu meninggal, kakakku sendirian berjuang di luar. Juga ingin membantunya ikut meringankan bebannya. Bukan seperti sekarang ini, menjadi seorang beban yang tidak berguna. Nona Yuying, jangan berpikir begitu. Mungkin di mata kakakmu, kamu adalah sosok yang sangat penting. Mungkin justru karena kamu baru punya semangat untuk terus berjuang. Terima kasih, Dr. Chen. Oh ya, sebentar lagi mungkin harus ambil darah untuk tes. Jangan lupa. Kejutan? Sayang, kangen gak? Ternyata kamu kaget aku. Selama ini lama sekali tak balas. Apa datang tiba? Mungkin sebelumnya selalu sibuk kerja, tidak sempat membalas. Lagi pula, aku kan mau kasih kejutan. Kamu selalu begitu ya? Aku punya kabar baik buat kamu. Kakakku pulang. Lupakan dulu itu. Sayang, akhir-akhir ini aku lagi bokek. Kasih aku uang saku dong. Rupanya, kamu pulang kali ini. Lagi-lagi mau minjam uang dariku. Bukannya kamu selalu kerja di Lugro? Tinggal lembur lebih banyak? Kan bisa nabung? Sayang, aku begini karena semua demi kamu. Gajiku sudah diambil di muka. Besok kan ulang tahunmu. Aku akan mengadakan pesta untukmu. Pesta yang sangat mewah. Nanti kamu harus datang dengan pakaian yang cantik. Ada hadiah yang disiapkan untukmu. Besok. Ternyata di grup Henseng terlihat sangat mewah. Sepertinya kali ini dia benar-benar serius. Tunggu, aku pulang besok malam. Aku temani kamu merayakan ulang tahun.
bisa kembali sebelum gelap kan? Seharusnya tidak masalah. Shen Hasu, kenapa dia juga ada di sini? Di pintu itu, siapa orang yang tidak cocok itu? Siapa yang membiarkan orang ini masuk? Pesta ulang tahun yang bagus jadi berantakan. Benar. Suruh dia pergi. Maaf, aku salah tempat. Sayang, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Ah, iya. Selamat ulang tahun, sayang. Apa? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Dia yang kamu undang. Siapa? Aku tidak tahu. Salah tempatnya. Duh, kaget aku sayang. Aku gila. Kalian saling kenal. Ayah, apa maksud kalimat ini? Jangan begitu. Satu-satunya Ayu. Panggilannya begitu mesra. Orang yang tidak tahu kapan akan mati, orang sakit. Mana mungkin ada yang mau padamu. Hanya ada satu dewi di hatiku. Susu. Kamu. Orang ini, bukankah aku pernah melihatnya di perusahaan? Dia cuma tukang bersihkan toilet. Tidak mungkin. Tukang bersihkan toilet kok bisa ke sini? Ini kan pesta ulang tahun Nona Shen. Tunggu. Astaga, Ying, ternyata kamu. Ya, semua lihat. Ibu ketemu sekelasku dulu. Yan Yu Ying. Dia adalah Yan Yuying yang peringkatnya selalu teratas. Saat kuliah dulu. Kenapa dia malah pergi? Masih fabrik keluarga lo? Ternyata belajar banyak juga tidak ada gunanya. Yang ya, kita semua yang hadir di sini setidaknya pernah satu angkatan kuliah. Kenapa kamu memakai baju putih ke pesta ulang tahunku? Dan aku ingat, sepertinya aku tidak mengundangmu, Asuh. Oh, seperti dia yang seumur hidup tidak pernah melihat dunia. Hanya bisa datang ke sini dan muka tebal, menumpang pesta orang lain. Kukatakan, beberapa parasit memang semakin menjadi-jadi. Jangan apa-apa, ingin ikut-ikutan mengambil. Bukan semua orang berhak duduk di meja. Jangan pergi. Permata ini kelihatannya bagus sekali ya. Sayangnya tidak cocok dengan pakaianmu. Terlalu norak. Berikan padaku. Benarkah? Di mana dapat uang sebanyak itu untuk membeli barang bagus seperti ini? Wah, jangan-jangan siang kerja, bersih-bersih, malam di tempat lain, ada pekerjaan sampingan? Ya ampun, sungguh menjijikkan. Sayang, jangan nakut-nakuti aku. Aku bilang, kenapa dia sering sekali pergi ke rumah sakit? Ternyata begitu. Aku tidak, aku bukan begitu. Kembalikan gelangku, aku mau pulang. Ini, Dia datang. Cepat menjauh. Jangan-jangan tertular sesuatu yang tidak baik. Kalian bukan seperti itu. Kembalikan gelangku. Oh, cepat awasi dia. Oh, lihatlah dia. Dia menangis. Sudah kubilang, dia pasti akan tertipu begitu saja, lalu menangis malu di tempat. Aku dan Ayu menang. Tepati janji kalian. Sejak kuliah, dia sudah berpura-pura jadi anak baik. Berlagak seperti murid teladan. Aboshi memang bagus, tapi beberapa hal diam-diam sering dilakukan kan? Su, kali ini kamu beruntung. Mari kita bertaruh lagi. Baiklah, kalau begitu, kali ini kita bertaruh. Botol keberapa dia bisa habiskan? Chen Feng, investigasi lantai 5 selesai. Data dari ruang arsip tadi sudah diunggah semua ke cloud. Sudah diterima. Tenang saja kepala, sedang menyalin.
Hanya saja, saat ini belum ditemukan bahan penelitian yang cocok dengan obat-obatan yang disita pasar gelap itu. Jangan lengah. Lu Honggu, siluman tua itu jauh lebih licik dari yang dibayangkan. Bukti mungkin tersembunyi di tempat yang lebih dalam. Apa? Bagaimana kalian menjaga orangnya? Sekarang situasinya bagaimana? Tenangkan diri. Laporkan padaku sekarang. Kepala, Chen Xiao mengatakan sekarang sudah tidak bisa dihubungi. Apa? Baik. Panas ya. Aku benar-benar salah masuk. Si kembang dibandingkan penggalang kakakku. Aku akan segera pergi. Jangan dong. Semua orang sedang asyik bermain. Jangan sampai kamu merusak suasana semua orang. Jangan kalian mendekat. Kalau Direktur Lu dan kakakku tahu, mereka tidak membiarkan kalian. Lihatlah dia. Oh, sudah mulai ngomong ngawur, masih menyebut Direktur Lu. Yansheng, wilayah yang angkatku. Walaupun dewa dari langit datang, tetap akan datang. Sajikan anggur untuk yin kami. Malam ini aku akan minum sampai tak sadarkan diri. Maaf, Kepala. Saya kirim orang cari. Tenang dulu. Sekarang dengarkan perintah saya. Segera nyalakan sistem pelacakan. Untungnya saya berhati-hati. Saya berikan pelacak padanya. Kepala, sudah ketemu. Gimana? Cepat katakan. Menurut pelacak, dia berada di lantai paling atas gedung ini. Baik, saya segera ke sana. Ayo. Semangat, Ying. Kamu masih punya 2 batang lagi. Kamu akan memecahkan rekor. Sudah mabuk begini saja. Kamu benar-benar tidak memberi sang yang punya acara ulang tahun ini, Muka. Ini milik siapa? Jangan buru-buru, minuman keras itu. Semakin dirayu, semakin ada. Ayo. Tidak percaya? Kau hanya bisa ini? Sonashem, aku sungguh... Jantungku sangat sakit. Anggur yang bagus sekali ini. Jangan disia-siakan. Kalian berdua, kemari. Kamu mau minum sendiri dengan baik-baik? Atau aku minta 2 cowok ganteng ini membantumu minum? Oh, aku ingat kamu punya kakak perempuan. Bagaimana kalau aku kirim orang untuk menjemputnya? Enggak, dari tadi kamu berbisik-bisik di sana. Kamu siapa? Berdiri. Ada penyusup dari luar. Cepat tangkap dia. Minggir semua. Minum. Minum. Aku menang taruhan lagi. Sepertinya ada masalah. Ada apa? Kita kelewatan. Pura-pura. Dia cuma pura-pura. Tunggu dulu, Aso. Dia sepertinya benar-benar sekarat. Yan Yuying. Panggil ambulans. Jangan panik. Panggil ambulans apa? Kalau mati. Bagaimana kalau mati? Itu juga tidak apa-apa. Dia cuma anak yatim piatu yang sakit-sakitan. Lagi pula, kalau benar-benar terjadi sesuatu, ada ayah angkatku yang tanggung. Kalian berdua, buang dia. Jangan menghalangi di sini. Bos, tidak baik. Tadi ruang arsip diduga disusup ya oleh orang luar. Ruang arsip. Coba kamu lihat. Gedung perusahaan hampir saja ditembus. Apa? Siapa sebenarnya orang ini? Dia sendirian saja bisa mengalahkan orang-orang kita. Mereka semua adalah ahli terbaik yang saya rekrut. Dia hanya sendiri, tapi bisa masuk dengan mudah. Pasti dia bukan orang sembarangan. Kemampuan yang dia tunjukkan
dalam waktu singkat ini sudah jauh melampaui tata eksperimen manapun kita. Mungkinkah ada manusia yang bisa mencapai level seperti ini? Tentu ada. Jangan lupa, keturunan Dewa Perang setelah gen dalam tubuhnya terbangun, baik kekuatan, tubuh, maupun kelincahan, bisa mencapai level jauh melampaui manusia biasa. Bos, maksud Anda? Jangan-jangan orang ini 英英，姐姐绝不会让你有事的。 Bos, maksud Anda? Orang ini kemungkinan besar adalah keturunan gen Dewa Perang. Tapi keturunan Dewa Perang hanya muncul sekali dalam 1 tahun. Sangat langka. Kecuali orang yang baru kembali dari gerbang Shenwu itu. Dulu, aku pernah menyaksikan penerapan orang itu dari gerbang Shenwu. Tingkat kengeriannya jauh melebihi ini. Yang lebih penting, di wajahnya tidak pernah ada sedikit pun ekspresi panik. Orang ini terlihat tergesa-gesa, sepertinya bukan orang yang pernah kulihat itu. Bos, dia sepertinya menuju ke arah ruang jamuan. Nona bisa masih di sana. Ruang jamuan. Ia bersusah payah menyusup ke Henseng. Bukankah untuk menyelidikiku? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tambahkan personel, blokir gedung. Kita harus menangkapnya. Kita tidak boleh melepaskannya. Sampel yang sangat bagus ini. Meski aku tidak tahu siapa kau, tapi karena sudah datang, jangan berpikir untuk keluar. Kepala. Kunci sudut tenggara lantai atas. Tidak semakin mendekati target. Tidak bisa. Jika terus begini. Begitu menarik. Perhatian. Lu Honggu. Identitas kepala. Sangat mungkin terbongkar. Saat itu, Nona Yuying dan kepala kan sama-sama dalam bahaya. Seseorang. Cepatlah. Aku harus segera pergi ke Hangsheng. Mereka, mengapa harus memandangku seperti ini? Sangat tidak nyaman. Jantungku sangat sakit. Sayang. Bagaimana kalau kita cari dokter untuk menyelamatkan orang? Kalau benar-benar ada nyawa yang melayang, akan ada yang datang menuntut. Aku tidak peduli siapa yang datang. Kamu tidak benar-benar mengira Chen Feng akan demi wanita ini berseteru dengan pamannya, kan? Keluarga Yan sudah lama merosot. Bisa menjadi seperti ini. Semua itu salahnya sendiri. Kalian, diam saja apa? Buang dia. Adakah yang bisa menyelamatkanku? Kakak. Nona, keadaannya darurat. Ada orang asing yang menyerang. Ikut kami mengungsi. Di mana adikku? Adikku di mana? Asu, siapa orang ini? Dia terlihat sangat galak. Bagaimana ini? Saya datang ke sini, tidak disebutkan ada hal seperti ini. Ying. Apa yang kalian lakukan pada adikku? Adik, apakah orang ini kakaknya Yan Yuying? Ya, kupikir siapa yang datang Yan Zifeng? Beraninya kau datang ke wilayah Hangsheng dan berbuat onar. Sudah lama aku tidak suka dengan sikapmu yang sok ini kampungan. Belum sempat menghajarmu, tak disangka kau malah datang sendiri. Hajar dia dengan baik. Tenaganya sangat besar. Tubuhku sama sekali tidak bisa bergerak. Kalian, apa yang kalian lakukan? Maaf, Nona bisa. Tidak menggunakan jurus apapun. Kami sama sekali tidak bisa bergerak. Bos, Nona bisa mungkin akan dalam bahaya. Ayo, Chip, selamat ya. Shen Aso, mana bisa dibandingkan dengan orang ini? Kamu lihat sendiri. Ia hanya dengan tenaga dalam bisa menghentikan jagoan kelas atas. Jika kita bisa mengekstrak gen di dalam tubuhnya, pasti bisa meneliti penguat yang setara dengan kepala pintu Dewa Perang. Bos, Anda kenapa? Lah, aura pembunuhannya ini sama persis dengan wanita itu. Bos Anda, apa yang Anda bicarakan? Meskipun dulu ia juga mengenakan topeng, tapi aku takkan pernah lupa kepala pintu Dewa Perang benar-benar datang ke sini. Jangan mendekat. Ayah angkatku akan datang. Dia pasti tak akan membiarkanmu. Pergi. Yuying, kamu baik-baik saja. Kakak, aku ingin pulang. Yuying, aku bawa kamu. Sayang, kamu membuatku marah. Yang tidak bisa pergi adalah kamu. Nona,
ini adalah wilayah Henshe. Kamu datang tanpa diundang, lalu melukai orangku. Apakah kamu pikir bisa pergi dengan mudah? Godfather, itu dia wanita itu yang membuat wajahku menjadi seperti ini. Sekumpulan orang tidak berguna. Bawa pergi nona besar ini. Berhenti. Lepas maskermu. Jangan halangi jalan. Aku sarankan kamu bekerja sama dengan baik. Jangan buang waktu. Lagi pula, nona di sebelah itu terlihat sangat lemah. Jika tidak segera mendapat perawatan, bisa jadi ada bahaya yang lebih besar. Hah? Bukankah ini putri sulung keluarga Yan? Rupanya, aku terlalu khawatir. Memang benar. Bagaimana mungkin kepala Shen Wumen yang begitu terhormat mendadak sini untuk seorang kecil? Zifeng, kemajuanmu cukup besar. Kali ini pulang dari desa, begini caramu bersikap terhadap orang yang menampungmu, sang penyelamat. Keluarga lu bisa berdiri tegak di kota Ming. Saya banyak menerima bantuan dari keluarga Yan. Jangan banyak bicara. Minggir! Anak muda, jangan terlalu angkuh. Hari ini kamu merusak pesta ulang tahun anak angkatku. Utang ini harus kita hitung dengan baik. Begini saja. Asalkan kamu mau tinggal, aku akan mengirim orang untuk mengantar adikmu ke rumah sakit. Dia akan mendapat perawatan terbaik. Utang ini memang harus dihitung dengan baik. Ini pilihan orang bijak. Tenang saja. Kekuatan menakjubkanmu itu akan menjadi hasil eksperimen terbaikku. Tapi justru aku sendiri yang akan menghancurkan preman sepertimu. Bersama dengan sekelompok anak manja itu. Sekalian. Gadis yang tidak tahu diri. Ayo! Serang mereka! Berhenti! Lu Chenfeng, apakah kamu ingin melindungi kedua orang ini? Aku peringatkan kamu, Hengsing adalah wilayahku, bukan milikmu! Hengsing sekarang memang dikelola oleh paman. Namun pada akhirnya, semua adalah aset grup Lu. Menurut wasiat kakek, sebagai pemegang kendali grup Lu saat ini, saya tentu berhak untuk menginspeksi dan mengawasi. Hanya dengan Anda sendiri. Ingin merebut orang dari tangan saya. Jika paman tidak suka kata-kata baik, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Paman seharusnya tidak asing dengan token ini. Benar bukan? Ini adalah token kepala gerbang Shenwu. Hari ini saya diutus oleh sang kepala untuk melindungi kedua saudari ini. Token kepala memiliki kewenangan setara 1000 pasukan. Bagaimana ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin sang kepala melindungi mereka? Apakah paman meragukan keaslian token ini? Ataukah paman lupa bagaimana sang kepala menghukummu dulu? Minggir. Anak kecil yang belum kering ingusnya. Sudah besar sedikit berani mengatur saya. Jangan lupa, seberapa tinggi pun jabatanmu. Bertemu, saya harus memanggil paman. Jika paman bisa selalu menjaga diri dengan baik atas dasar rasa hormat, saya tentu tidak akan menyulitkan. Tetapi, jika paman diam-diam di belakang keluarga Lu, berkali-kali melanggar batas, meskipun paman adalah paman kandung saya tetap akan membawa paman ke pengadilan. Nona Yuying sudah bangun begitu cepat. Kakak Dokter Cheng, di mana dia sekarang? Jangan buru-buru. Mau aku panggilkan kakakmu? Ying Ying. Cik kakak. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman. Kakak, wajahmu. Tidak apa-apa, hanya lecet sedikit. Tidak masalah. Ini salahku. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak percaya kata-kata pria itu. Kakak sudah berkorban begitu banyak untukku. Tapi aku malah merepotkanmu. Ini, jangan begitu. Yang harus dihukum adalah orang-orang jahat itu.
Tenang saja. Kakak pasti akan memberinya pelajaran. Kakak, aku kesal. Kakak, Xian Asu dan kelompoknya itu dilindungi oleh Lu Honggu. Kupikir orang awam kita tidak akan bisa melawan mereka. Jangan takut. Semakin seperti itu orangnya, makin kita tidak boleh membiarkan mereka. Lihat, kita punya Pak Lu dan juga kepala besar. Mereka akan melindungi kita. Kepala besar? Apakah itu kepala dari Shen Woman? Berkat kepala besar, aku baru bisa menemukanmu. Kakak, kepala besar itu Sebenarnya itu orang seperti apa? Xiao, bagaimana kondisi Nona Yuying? Ini sungguh seperti keajaiban. Padahal selama proses penyelamatan, beberapa kali nyawanya terancam. Tapi dalam semalam, tiba-tiba sembuh total. Lihat. Yang lebih menakjubkan, seharusnya penyakit bawaan di tubuhnya tidak bisa disembuhkan. Tapi tadi saat kami memeriksanya, selama proses pemeriksaan, semuanya sembuh total. Apa? Tidak masuk akal! Subjek eksperimen yang sudah di depan mata. Gitu saja kabur! Gadis muda dari keluarga Yan itu sebenarnya siapa? Bisa sampai memanfaat hubungan dengan kepala Shen Woman? Meski saat ini belum jelas tujuan pihak lawan, kami sangat yakin bahwa kita sudah diawasi oleh Shen Woman. Sungguh aneh. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, Yan Zifeng dari mana dapat kekuatan sebesar itu? Bos, mungkinkah nenek moyang keluarga Yan mereka adalah keturunan yang memiliki gen dewa perang? Bagaimana saya ingat? Keluarga Yan, beberapa generasi, hanya punya satu keturunan. Ayahnya saat bekerja bersama saya. Di Hang Sheng, juga hanya seorang. Orang biasa dengan bakat biasa saja. Bos, Anda lupa. Gen dewa perang biasanya hanya muncul pada keturunan perempuan. Dan sulit bangkit, kecuali dalam situasi genting. Kalau begitu, kecelakaan keluarga Yan dulu. Sungguh seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tapi kini kita mendapatkannya tanpa susah payah. Berdasarkan data yang dikumpulkan siang tadi, orang-orang kita saat ini belum memiliki kekuatan untuk sepenuhnya menekan keturunan dewa perang. Jangan khawatir, bukankah dia masih punya adik kandung? Maksudmu Yan Yuying? Tapi dia sejak kecil lemah dan sering sakit. Peluang gen dewa perang bangkit sangat kecil. Bagaimanapun juga, kita harus, bahkan bahaya, apalagi menaklukkan Yan Yuying. Juga bisa memancing Yan Zifeng keluar. Jika kita bisa mengumpulkan gen mereka berdua untuk diteliti, nanti bahkan kepala gerbang Shen Wu tidak akan bisa menghalangi saya. Bos, Kode Bor membalas. Dia bilang eksperimen terbaik sudah ditemukan. Kakak, kamu masih ingat sisir ini yang meninggalkannya untuk kita? Waktu kecil, ibu paling suka menyisir rambut kita. Kakak, sejak orang tua kita meninggal, kamu jarang pulang. Kamu datang kali ini sebenarnya untuk pekerjaan apa? Ini tentang rahasia? Rahasia. Aku tak bisa bilang. Begitu kamu tahu, kamu akan terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar. Inilah harga dari darah dewa perang. Maaf mengganggu kalian. Nona Zifeng, ada penemuan baru yang perlu saya sampaikan. Apakah tentang aku? Apakah serius? Tenang saja, hanya urusan pekerjaan. Jika Nona Yuying membutuhkan apapun, bisa langsung sampaikan melalui Dr. Cheng. Nona Zifeng kali ini tak akan biar itu sudah terjadi. Untuk berjaga-jaga, lu juga akan menambah untuk menjaga pintu. Kakak, jangan khawatir. Kali aku benar tak keluar reres lagi. Aku pergi dulu. Nona Yuying, apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Anehnya, aku merasa seperti mengalami mimpi yang sangat panjang. Setelah bangun, aku merasa lebih berenergi daripada sebelumnya. Apakah keluargamu pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya? Tidak. Oh, aku ingat waktu kecil, keluarga kami pernah mengalami sebuah kecelakaan mobil. Kakakku, untuk menyelamatkanku, menderita luka yang sangat parah. Saat kupikir,
aku tidak akan bisa bertemu dengannya lagi. Keajaiban terjadi. Entah mengapa, dalam semalam, luka-lukanya sembuh. Total, sungguh luar biasa. Nona Yuying, jangan biarkan lebih banyak orang mengetahui hal ini. Dr. Cheng, kalian, apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku? Kepala, orang kita sudah menangkap komplotan yang merundung Nona Yuying. Namun mereka juga cukup kooperatif, menyerahkan rekaman video hari itu. Setelah semua bahan terkumpul, kita segera bisa mengajukan gugatan. Bagaimana kabar Ying Ying? Nona Yuying sangat mungkin mengalami kondisi yang sama denganmu dulu. Mungkin dia belum menyadari, Gen Dewa Perang dalamnya telah bangun. Meskipun rumah sakit ini didirikan oleh kakek saya, tapi masih banyak orang yang langsung di dalamnya. Tidak bisa dihindari ada mata-mata. Karena Nona Yuying sudah sembuh, lebih baik segera bawa dia keluar. Seorang pasien tiba-tiba sembuh, pasti mudah menimbulkan kecurigaan. Justru soal seperti ini, kita harus semakin berhati-hati. Siapa lagi yang tahu hal ini? Seharusnya hanya tim dokter yang bertanggung jawab memeriksa. Tapi Cheng Xiao ada di dalam. Seharusnya bisa bantu kita tutupi. Begini, masukkan sebuah laporan. Hubungi rumah sakit di luar negeri. Bilang kondisi Ying Ying memburuk. Mendesak untuk memindahkannya dari Minjeng. Dia sama sekali tidak boleh terlibat dalam misi kita. Mengenai misi kali ini, pemeriksaan obat yang Anda serahkan sebelumnya. Hasilnya sudah keluar. Seperti yang diduga Shen Woman. Obat jenis ini begitu memasuki tubuh, dapat meningkatkan kemampuan fisik dan perkembangan otak dalam waktu singkat. Efeknya seperti pengaktifan gen Dewa Perang. Obat-obatan ini saya peroleh dari sekelompok tentara bayaran asing. Sepertinya ada yang ingin mengembangkan secara diam-diam obat penguat yang setara dengan kekuatan Dewa Perang dan menggunakannya melalui saluran yang tidak sah. Tapi obat jenis ini saat ini masih setengah jadi. Efek sampingnya besar bagi tubuh manusia. Ketua, apa yang Anda pikirkan? Ayah saya sebelumnya adalah peneliti di Hengsheng. Dia sebelumnya selalu berfokus pada pemanfaatan gen Dewa Perang potensial keluarga Yan kami untuk meneliti obat yang dapat membuat tubuh manusia pulih dengan cepat. Tapi hal ini terlalu berbahaya. Segera dihentikan olehnya. Setelah itu, dia mengundurkan diri dari Hengsheng. Lalu, terjadi kecelakaan. Maksud Anda, ada orang di Hengsheng mencuri penelitian ayah Anda dan mencoba melanjutkan penelitian ini? Jangan buru-buru dulu. Semua ini masih sebatas kesimpulan. Kita masih butuh lebih banyak bukti yang kuat. Ini satu bukan satuan kali ini di antara barang peninggalan ayah saya. Meski rusak parah, tapi saya sudah menyuruh orang-orang dari Shen Woman untuk memperbaikinya dan mengirimkannya. Saya dengar semua yang kamu katakan. Kenapa? Kenapa harus menghentikan eksperimen? Kamu tidak mengerti. Eksperimen ini akan membuat banyak orang terjerumus dalam bahaya. Saya sudah menemui Lu Honggu. Dia berjanji kepada kami. Dia bersedia menyediakan dana dan teknologi. Asalkan kita bekerja sama dengan Lu Honggu, dia menjamin akan membantu kita menyelesaikan semua masalah. Ternyata benar Lu Honggu. Dulu, pihak Shen Woman kami pernah menindak produksi obat ilegalnya. Kami kira dia akan berhenti total. Tak disangka dalam beberapa tahun singkat ini, dia sudah berulah lagi. Kalau kita bisa langsung menemukan markas eksperimen mereka, kita bisa langsung mendapatkan buktinya. Jangan buru-buru dulu, asalkan kita bisa menemukan peneliti mana dulu yang memberinya data eksperimen. Itu sudah cukup. Aku ingat kakek pernah bilang, sebelumnya Hengsheng memang pernah ada perubahan besar. Banyak peneliti di Hengsheng. Seperti Paman Yan, beberapa tempat masing-masing berkembang negeri luar. Luar negeri? Apa belakangan ini ada tenaga ahli yang datang dari luar negeri? Tunggu, ada satu rekaman lagi di sini. Guru, Anda tidak bisa mengajukan data eksperimen ini. Aku sudah memutuskan. Mulai besok aku akan keluar dari Hengsheng. Barang-barang ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Kamu tahu berapa banyak usahanya sudah kita curahkan. Cheng Xiao, kamu sangat mengecewakanku. Kalau begitu, jangan salahkan aku keras. Cheng Xiao. Nona Yuying, kalau sudah berurusan, jangan keluar sini ya. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mencari Dr. Cheng. Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padanya. Dr. Cheng, kalian benarnya menyembunyikan apa? Keluargamu kemungkinan memiliki garis keturunan yang tidak biasa. Tetapi demi keselamatanmu, aku tidak bisa mengungkapkannya. Mengapa? Jika ini benar-benar sehubungan dengan keluargaku, mengapa aku tidak boleh tahu? Jika kamu benar-benar ingin tahu, datanglah ke kantorku. Jika ini berhubungan dengan keluargaku, kalau begitu, kakaknya, apakah dia juga akan berada dalam bahaya? Dr. Cheng, kamu ada di sini? Dr. Cheng?
Foto ayah dan Dr. Cheng. Mengapa ada di sini? Gadis-gadis ini ya? Mereka siapa? Nona Yuying, Dr. Chang. jangan takut. Ini aku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nona Yuying, jangan panik. Aku di sini. Dr. Cheng, rumah sakit ini tidak beres. Cepat panggil polisi. Aku baru saja menemukan sesuatu yang sangat menyeramkan. Dr. Cheng, kenapa kamu punya barang-barang ini? Andai saja kamu sadar awal. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu, andai saja, bisa sadar lebih awal. Aku tidak perlu mencari produk cacat itu. Ini adalah kode nama Xiao. Lapor kepada bos. Yan Yuying sudah berhasil didapat. Cheng Xiao, mana mungkin? Saat aku mengenalnya di luar negeri, dia tidak pernah memberitahuku. Dia adalah peneliti Heng Sheng. Anak ini memang ada yang disembunyikan. Nona Yuying, dari mana kamu mendapatkan bukti-bukti ini? Tampaknya dari awal, bukti kunci tidak berada di gedung Heng Sheng, melainkan di rumah sakit. Tidak baik. Ini mungkin dalam bahaya. Aku harus segera ke rumah sakit. Akhirnya berhasil mendapatkannya. Inilah yang selama ini kami cari. Gen Dewa Perang yang paling murni. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Tidak, hanya menyediakan bahan baku untuk eksperimen kami. Nona kecil, tentu saja karena keluarga Yanmu memiliki gen dewa perang yang sama kuatnya dengan ketua Shin Wumen. Gen Dewa Perang. Karena itulah, kakakmu bisa selamat. Setelah kecelakaan parah, penyakitmu bisa sembuh dalam semalam. Nona Yuying, tahukah kamu? Tidak semua orang seberuntung kamu. Keluarga aku. Karena penyakit keturunan dalam keluarga, mereka tidak hidup melebihi usia 40 tahun. Jika kita bisa memanfaatkan gen Dewa Perang untuk melibatkan semua orang dalam partisipasi dalam rencana kemanusiaan ini, maka dunia ini tidak akan lagi memiliki penderitaan. Apakah kamu tidak bersedia untuk bergabung dengan kami? Menyelesaikan misi ini? Gadis-gadis dalam arsip itu, apakah kalian juga menggunakan mereka untuk eksperimen? Untuk menemukan subjek eksperimen yang paling cocok, kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Tapi, untuk menyelesaikan pencapaian besar ini, pengorbanan sebagian tetap diperlukan. Jadi, kamu bisa saja mengatasnamakan menyelamatkan nyawa untuk diam-diam melakukan eksperimen ini. Bukankah channel kalian juga sedang menyakiti orang lain? Kamu sama seperti ayahmu, sangat bodoh dan tak masuk akal. Jangan buru-buru. Setelah kami menangkap kakakmu, kami bisa mengembangkan penguat yang lebih kuat dari kepala Shen Wumen. Nanti, tak ada yang bisa menghentikanku. Kakak, kalian lepaskan aku. Jangan sakiti kakakku. Tenang, kamu akan segera bertemu dengannya lagi. Mampu mengevakuasi semua orang dalam waktu sesingkat ini. Rumah sakit ini benar-benar telah disusupi Heng Sheng. Aku harus segera ke rumah sakit. Aku harus membawa Ying Yang kembali dengan selamat. Kepala, aku akan ikut denganmu. Tidak. Kita belum sepenuhnya memahami tingkat bahaya subjek eksperimen semacam ini. Sangat mungkin pihak lawan menyiapkan jebakan. Lebih aman aku pergi sendiri. Kau kirim orang untuk berjaga di luar. Jangan biarkan satupun lolos. Sedangkan untuk Lu Honggu,
Aku akan menyelesaikan tua bangka ini dengan tanganku sendiri. Dulu aku salah mempercayai Chen Xiao sebagai presiden grup Lu. Aku juga bertanggung jawab. Aku akan ikut denganmu. Untuk menyerahkan bukti, mengalahkan pasukan, dan mengungkap kejahatan itu kepada publik. Katakan saja ini perintah presiden grup Lu Kuan Ming Cheng. Kepung Heng Sheng. Ini adalah perintah dari kepala Shen Wumin. Bagian luar sudah diserahkan kepada Chen Feng. Ying Hing, kamu jangan sampai ada apa-apa. Yang si Feng. Datangnya cukup cepat ya. Lu Hongbu, serahkan adikku. Sebaiknya kamu tahu siapa yang sedang kamu buat marah sekarang. Kenapa hanya kamu sendiri? Fala Shen Woman kali ini tidak datang membantumu. Sekarang keluarga Lu dan Shen Wumen segera akan mengepung tempat ini dengan rapat. Kamu sekarang sudah seperti binatang terperangkap. Aku ulangi sekali lagi. Serahkan adikku. Omonganmu besar sekali, sayangnya. Sudah terlambat. Aku telah berhasil mengumpulkan sampel gen Dewa Perang, berhasil mengembang ramuan penguat terbaru. Nanti, aku hanya perlu menggunakan kekuatan memaksa ketua gerbang Shenwu memberi jalan. Maka sebelum itu terjadi, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Oh ya? Kali ini aku datang dengan persiapan. Orang punya gen Dewa Perang memiliki indera. Indera lebih tajam. Musuh ini adalah senjata penangkal yang dibuat khusus untuk kalian. Berhentilah melawan. Asalkan kau setuju dengan permintaanku, aku bisa mempertimbangkan untuk membebaskanmu dan adik perempuanmu. Atau, apakah kau ingin tidak pernah bertemu adikmu lagi? Sekarang pusat sembunyi, kita jelas. Menunda bukan cara. Lebih baik jangan dulu. Selamatan Ying Ying. Aku setuju. Katakan, di mana ketua gerbang Shenwu? Aku bisa beritahu di mana dia. Tapi aku harus bertemu adikku dulu. Kakak, Ying Ying. Ying Ying, kau baik-baik saja. Kakak, jangan percaya dia. Dia hanya ingin memanfaatkanku untuk menangkapmu. Diam! Kamu mencari Lan? Jangan sia-siakan tenagamu. Sejak dulu, setelah aku dikalahkan oleh ketua gerbang Shenwu, aku terus berusaha mempelajari cara untuk menekan kalian. Jangan main-main. Katakan, di mana ketua gerbang Shenwu? Kakak, pergi, lepaskan aku. Kakak berjanji padamu. Pasti akan melindungimu. Ya. Selama ini, orang yang menerima kebaikan keluarga Lu adalah aku. Jika kalian ingin bertarung, serang saja aku. Kakak, kamu masih ingat? Sisir ini adalah peninggalan ibu untuk kita. Kali ini, aku pulang. Ku tak akan izinkan siapapun menyakiti adikku. Bagaimana kamu melakukannya? Sebelum menasihatiku untuk melawanmu, sebaiknya aku mencari orang untuk memperbarui data-dataku. Kemampuan ketua Shen Wumen jauh lebih dari ini. Sudah selesai. Ketua Shen Wumen. Apakah kamu ingin membuatku percaya bahwa musuh yang telah lama ku benci ternyata ada di hadapanku? Beberapa tahun lalu, aku menyuruh Shen Wumen menyelidiki bisnis ilegalmu. Aku mempertimbangkan bahwa Lu masih hidup. Maka aku membiarkanmu hidup. Tapi tak kusangka, kamu tetap tak berubah. Menyerahlah. Kamu tak bisa kabur. Kakak, apa maksudmu ini? Kamu benar-benar ketua Shen Wumen? Kalau bukan karena kamu, aku sudah menyingkirkan si bocah nakal Chen Feng itu. Kelompok Lu dan semua industri di kota Ming, semuanya seharusnya milikku. Ya, cepat pergi. Sayangnya, kau terlambat selangkah. Baru saja, aku sudah menghancurkan semua bukti. Hari ini, aku akan menggunakan hasil penelitian terbaru untuk mengalahkanmu dengan tanganku sendiri. Ya, kakak. Cepat pergi, kau bukan lawannya. Cepat pergi. Lihatlah, inilah hasil penelitian terbaru Hong Xing. Di hadapanku, aku hanya seorang gadis kecil yang lemah tak berdaya. Jangan buru-buru, gadis kecil. Setelah aku menyelesaikannya, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lari.
Apa yang terjadi? Obat yang kalian teliti itu sejak awal sudah bermasalah. Tidak mungkin. Aku jelas sudah mendapatkan sampel gen yang paling murni. Ingin memakai mahkota. Harus tahan bebannya. Pengembangan gen, Dewa Perang. Pada dasarnya bukanlah. Sesuatu yang bisa transfer ditanam oleh orang normal. Seperti kamu yang Sembarangan menggunakan metode ekstrem untuk mengembangkannya. pasti akan terkena imbal balik. Sebelum melakukan semua ini, Apakah kamu tidak memikirkan konsekuensinya? Kenapa kamu seorang wanita bisa menguasai kekuatan seperti ini? Aku tidak rela. Gaga. Dia kenapa? tidak apa-apa. Akibat ulahnya sendiri. Kenapa kamu kembali lagi? Bukti yang dia sebutkan tadi, ada di kantor Sheng Xiao. Aku menemukan ponselku. Di dalamnya ada rekaman yang diambil saat itu. Dengan ini, kita bisa pergi bersama, kan? Belum bisa pergi. Sangat mungkin Sheng Xiao belum meninggalkan tempat ini. Dia pasti sedang memutar otak untuk mengambil obat percobaan. Aku harus menangkapnya. Kamu mau pergi sendiri? Serahkan saja urusan ini padaku. Tempat ini berbahaya. Cepat pergi. Hati-hati. Kakak. Nona Zifeng, Sedang mencari aku? Tahanlah. Aku akan segera membawamu pergi. jangan buang-buang tenaga. Dosis 1 sentikan ini cukup untuk membunuh 3 gajah. Kamu pasti tidak mau menjadi seperti dia, kan? Lu Honggu si sampah ini. Membunuhnya juga sayang ya, tapi tidak apa-apa. Selama aku punya sampel ini, aku bisa membuat yang lebih baik. Yan Zifeng, Kepala Divisi Shen Woman. Kelemahan masih adalah keluargamu. Jangan sakiti adikku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, aku akan... Kenapa? Yan Yuying, dengan sifat pengecut dan lemah sepertimu, meskipun kau benar-benar memiliki Jin Dewa Perang, itu hanya menyia-nyiakan bakat. Cheng Xiao, jangan lupa. Jika aku tidak mengizinkannya, kau jangan berharap bisa kabur dari kota Ming. Baiklah. Tarik orang-orangmu, atau dia akan... Baik, dia bertiga. Jangan coba-coba menyakiti Ying-Ying. Tak kusangka. Kamu bisa dipegang kelemahannya. Yang mulia kepala, kamu juga punya saat yang begitu rapuh. Pada dasarnya, Yan Zifeng, kamu harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena Lu Honggu dan rencanaku, seumur hidupmu, kamu tak akan pernah menyadari kemampuan seperti ini. Chana, Kak, apa maksudnya dia? Ternyata kecelakaan yang menimpa keempat anggota keluarga kami dulu semua adalah ulahmu. Orang tua itu bersikeras ingin menghancurkan semua data eksperimen. Ada pilihan. Aku tak bisa membiarkannya menghancurkan segalaku. Lalu aku mendengar bahwa malam berikutnya dia akan meninggalkan Hengshen dan bawa keluarganya untuk merayakan ulang tahun putrinya. Mungkinkah kecelakaan itu adalah kamu? Aku telah memasang alat penyadap di mobil kalian. Malam itu, saat remnya gagal, saat kacanya pecah, saat mobil terbakar, suara keluarga itu panik, ketakutan, kesedihan. Semuanya ku dengar jelas dan kamu hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Tak bisa berbuat apa-apa. Jadi, kamulah yang membunuh ayah dan ibu kami. Ingat sesuatu? Tidak apa-apa. Hari ini kamu juga bisa. Menyaksikan saja kakakmu terancam bahaya, lalu hidup tegar, rasa bersalah. Ying-Ying, jangan dengar omong kosong. Lagi pula, dari awal sampai akhir, kau hanyalah seorang yang selalu menjadi beban orang lain. Kekuatan apa ini?
Dr. Cheng, aku tak akan membiarkanmu Menyakiti keluargaku lagi. Kakak, kamu baik-baik saja. Aku akan segera membawamu pergi. Baik, aku masih tahan. Hanya saja, masih ada satu hal yang harus aku lakukan. Shen Woman, dengarkan perintah. Lu Honggu dan agen dengan kode nama Xiao telah berhasil ditangkap. Region baru telah dikendalikan. Bahaya telah diatasi. Sekarang aku perintahkan kalian untuk segera menerobos keluar. Selamatkan Sandera yang tersisa. Kakak, jangan-jangan kamu benar-benar kepala Shen Woman. Maaf, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah memberitahumu hal ini. Aku takut kau kena dalam bahaya lebih besar. Karena identitasku sebagai keturunan Dewa Perang. Aku telah kehilangan ayah dan ibu. Tak ingin hilangmu lagi. Karena identitasku sebagai keturunan Dewa Perang, ayah dan ibuku. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Tidak apa-apa. Aku tahu. Aku tahu semuanya. Tidak peduli, apakah kau adalah penerus gerbang Dewa Perang atau ketua gerbang Dewa Perang, selama kau adalah kakakku. Aku hanya ingin kau aman dan selamat. Ingin, semuanya sudah berakhir. Pelaku pembunuhan tahun itu akhirnya tertangkap. Bagus sekali. Semuanya sudah berakhir. Kau sudah bekerja keras untuk semua ini, Kak. Ketua, berkat kepulanganmu kali ini, rencana Lu Honggu benar-benar dapat dihentikan. Sayangnya, persiapan perpisahan kali ini yang disiapkan oleh keluarga Lu belum cukup memadai. Tidak apa-apa, aku memang tidak suka keramaian yang berlebihan. Lebih baik tetap sederhana. Sekarang Lu Honggu sudah ditangkap. Bisnis di bawah kendalinya juga akan kembali ke keluarga Lu. Garis-garis yang diculik oleh Heng Zheng juga akan diselamatkan semuanya. Setelah dirawat, kami mengantar mereka pulang satu persatu. Meskipun pelaku utamanya telah ditangkap, namun saat ini masih ada beberapa produk setengah jadi yang beredar di luar negeri. Untuk mencegah munculnya Lu Honggu kedua, aku harus segera memimpin Shen Woman untuk mengambil kembali ancaman ini. Oh ya, gimana ini? Kakak! Kakak, ini untukmu. Apa ini? Ini aku yang rajut sendiri. Begini, kita berdua bersaudari. Masing-masing punya satu. Ini. Kali ini, aku pulang. Tidak sempat merayakan ulang tahunmu. Tidak apa-apa. Tunggu kakak menyelesaikan tugas, kembali dengan selamat, baru kita berkumpul dengan baik. Sekarang kondisi tubuh Nona Ying telah pulih. Mulai besok, saya akan kembali ke Lu Group untuk melanjutkan jabatan baru. Kali ini, bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai manajer besar. Manajer besar loh. Ying, kamu benar-benar sudah memutuskan untuk tetap tinggal di Lu Group. Tetap di Lu Group. Juga adalah harapan, agar di hari-hari kakak tidak ada, saya bisa memikul tanggung jawab garis keturunan Dewa Perang. Dengan begitu, saya bisa bersama Lu Group, menjaga kota Ming dengan baik. Kak, tenang saja, kali ini saya tidak seperti dulu lagi, berkarakter lemah. Ayah dan ibu pasti akan sangat terharu. Kakak, janji padaku, kedepannya, apapun yang kita hadapi, kita akan hadapi bersama. Kakak janji padamu.